Smart Listener, selamat pagi. Segera kami hadirkan Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. Sembilan 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi, Smart Listeners, apa kabar Anda di hari ini? Hari yang sepertinya menentukan nasib bangsa kita ke depan. Apakah mungkin Anda ingin melanjutkan sebuah hal yang pernah dilakukan, atau lebih mengarah ke perubahan, atau banyak hal lagi yang menjadi visi misi dari setiap pemilih di pemilu 2024. Dan seperti biasa, kita akan coba kaitkan tema besar kita dalam program Smart Financial Wisdom kita kali ini sebagai sebuah bentuk perwujudan sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, hari ini adalah hari di mana kita juga sedang terus membina cinta kasih kita kepada bangsa ini, memperkuat kasih bersama seluruh rakyat Indonesia, dan terus meningkatkan cinta sama bumi kita. Terus apa sih sebetulnya kaitannya antara topik besar hari ini tentang bicara tentang cinta dalam program Smart Financial Wisdom, berhubungannya apa dengan keuangan? Yuk, kita sapa untuk membahas lebih jauh tentang bahasan kita kali ini. Yang pertama adalah wakil kepala sekolah dari program Smart Financial Wisdom, ada Bapak Muhammad Bagus Teguh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Daril, selamat pagi Smart Listener semua. Sehat-sehat selalu Mas Daril. Sehat-sehat tentunya. Siap nyoblos ya? Sesaat lagi ya. Insya Allah. Siap nyoblos. Baik. Dan tidak ketinggalan juga kita didampingi oleh perwakilan dari Lintang Financial, ada Mas Bima. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Bima. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Daril, Pak Teguh, Smart Listener semua. Sehat-sehat selalu. Baik. Terima kasih Mas Bima dan juga Pak Teguh. Nah, kita akan coba bahas lebih jauh tentang apa dan bagaimana hubungannya. Karena tema besar kita kali ini di program Smart Financial Wisdom adalah bicara tentang cinta. Nah, di sesi pertama, minta kesediaan elaborasi dari Pak Teguh. Pak Teguh, bagaimana sebetulnya bicara cinta terkait dengan finansial? Apa korelasinya? Aduh, ngomongin cinta ya. Ngomongin uang aja udah berat, tapi ngomongin cinta nih. Ya. Oke, kita bicara tentang cinta. Ketika kita mencintai seseorang, tentu lawan jenisnya, maka kita punya cita-cita bahwa ke depan kita akan membangun bahtera rumah tangga bersama. Ya. Tanggung jawab akan dipikul secara bersama-sama ketika bahtera itu mulai berlayar. Kira-kira gitu, Mas. Sebagai nahkoda, kepala rumah tangga misalkan, implementasi dari cinta itu Anda harus memastikan bahwa bahtera ini, kapal ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan bersama dengan para penumpangnya. Dan Anda harus bisa memastikan bahwa perjalanan itu berjalan dengan sebaik mungkin, memitigasi risiko-risiko yang mungkin muncul. Itulah perjalanan hidup kita ketika kita mengimplementasikan cinta. Bahkan untuk mulai berlayar si perjalanan cinta itu butuh modal, sehingga dalam perjalanan itu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Salah satu destinasi dari implementasi cinta itu dari pernikahan. Nah, ini menarik nih ngomongin pernikahan. Pernikahan, Mas Daril, sejatinya nggak mahal-mahal amat modalnya. Kalau sekedar ijab kabulnya doang, ya nggak? Bayar ke KUA mau, bahkan beberapa bisa gratis, ya nggak? Nah, yang bermasalah adalah ketika keberangkatan sebuah kapal mengarungi bahtera kehidupan itu dirayakan dengan pesta. Ini pertama yang perlu biaya yang cukup signifikan ini. Sehingga persiapan untuk biaya pernikahan seringkali menguras kantong kita yang lumayan besar. Mungkin pesta pernikahan dengan biaya 1 miliar, pesta yang level amat sekarang, untuk kondisi sekarang. Ya. Gak sederhana amat, gak terlalu mewah juga. Itu bisa menghasilkan sampai 1 miliar. Karena kalau tidak sederhana, mungkin antara 600 atau 500 juta. Tergantung dia ada di mana. Di rumah mungkin jauh lebih murah di bawah itu. Atau di tempat Anda bekerja, misalkan memiliki ruangan pertemuan yang ada fasilitas gratis itu mungkin nggak terlalu besar. Gitu. Tapi yang average
rata-rata antara 500 sampai 1 miliar. Sehingga punya bayangan nih, angka berapa sih yang harus saya siapin untuk meresmikan dan merayakan dan berbagi kebahagiaan gitu ya dengan orang-orang handai tolan yang ada ini, sehingga Anda bisa menyiapkan dengan baik. Jangan sampai ketika mahligai pernikahan itu berjalan, apa katakan kapal itu berjalan mengarungi bahtera kehidupan, diawali dengan utang. Nah, ini yang bahaya ini, benar ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan, sehingga bicara tentang cinta sangat erat kaitannya dengan keuangan juga. Saya nggak ngomongin masalah banyaknya uang sih sebetulnya, Mas Arya. Tapi preparation dan pemahaman dan kesepakatan untuk bagaimana kita menjalani hidup itu satu hal yang sangat penting. Buktinya, tingkat perceraian di Indonesia, penyebab yang paling tinggi adalah masalah ekonomi. Nah, ini artinya kadang-kadang orang segen ngomongin keuangan sama pasangan. Atau lebih segen lagi kalau ngomongin keuangan dengan calon pasangan, ya nggak Mas Jalil ya? Lo apa udah ngomongin dikira kita materi atau apa? Padahal itu suatu hal yang harus kita bicarain. Atau ketika kita mau menentukan pasangan itu, bahkan kita tahu habitnya kayak gimana. Habit tentang keuangan, kebiasaan tentang keuangannya kayak gimana. Sehingga nanti ketika itu berjalan bareng dalam satu rumah tangga bersama, kita saling memahami ya, dan saling melengkapi apa yang menjadi kekurangan masing-masing gitu, Mas Adit. Oke, baik. Wah, ini saya berasa lagi ini loh konsultasi pernikahan loh ini. Konsultasi keuangan terkait pernikahan. Tapi nanti kita akan kaitkan juga bagaimana kita mencintai negara kita. Berkaitannya sama preparation keuangan investasi kita. Kita juga kaitkan juga nanti bagaimana bentuk cinta kita sama bumi kita terkait dengan investasi kita, Mas Adit. Ini yang juga menarik tuh, nanti kita akan bahas. Jadi ternyata sepakat ya bahwa everything is connect with everything else ya. Ya, ada uang, ada cinta, ada hubungannya pula dengan bangsa dan juga negara. Oke, baik, kita break sebentar. Saya belum minta kesediaannya Pak Mas Bima untuk bisa memberikan elaborasi singkat sajalah tentang satu pertanyaan yang sama yang ditanyakan ke Pak Teguh tadi, bagaimana bicara cinta terkait uang finansial. Tapi nanti di sesi berikutnya. Oke, sobat yang sedang merasakan cinta di hari ini, Anda bisa berinteraksi di WhatsApp kami 0812 11 12 959, dan kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang berkomentar silakan, walaupun nanti kita bacanya pertanyaan Anda di beberapa sesi terakhir ya. Kami break sebentar, kembali setelah komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Halo, saya Roy Kiyoshi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan kiat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Halo, saya Roy Kiyoshi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan kiat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya.
Halo, saya Rick Yosi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan giat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Halo, saya Rick Yosi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan giat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Baik, kita masih bicara tentang cinta. Kalau bicara masalah tentang cinta tadi, emang esensinya itu tidak hanya berhubungan dengan bagaimana Anda memahami perasaan pasangan Anda, tapi di balik itu ternyata ada juga hal yang perlu diperhatikan. Tadi analoginya dimulai dari pernikahan yang butuh biaya. Kemudian juga hal yang berhubungan dengan persiapan untuk ke depannya. Oke, saya minta kesediaan Mas Bima sedikit dong, kasih pandangan intro singkat saja tentang hal yang sama. Nah, bagaimana bicara tentang cinta kalau terkait sama finansial? Punya perspektif yang berbeda nggak dari sudut pandang Mas Bima? Dalam hal ini saya terus terang harus menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan Pak Teguh, terutama terkait cita dan cinta gitu ya. Kadang kita itu cuman ingat lagunya Gomblo doang gitu kan. Yang mana? Kalau sudah cinta yang lain ngontrak gitu kan. Yang penting cinta, yang penting jalan dulu aja segala macam. Tapi yang sering kali kita lupa ternyata yang namanya semua aspek kehidupan, apalagi berumah tangga ya, menyatukan dua pribadi yang berbeda dalam hal ini bukan hanya kebiasaan sehari-hari tapi juga kebiasaan keuangan. Seperti tadi Pak Teguh sempat bilang kan, memulai bahtera bersama gitu ya. Kapalnya jadi satu nih. Tadinya kapalnya jalan sendiri-sendiri, sekarang numpang kapal yang sama. Kalau gaya membawa kapalnya sendiri sudah beda, tentu pertama ada kompromi-kompromi yang harus dilakukan. Dari sikap, sifat, kebiasaan gitu. Nah, kalau konteks kita lebih kepada kebiasaan-kebiasaan finansial. Ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah sehat, perlu dilanjutkan, perlu diperkuat. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kesannya waktu dulu zaman bujang, gaji sekian belas juta, sekian puluh juta gitu kan. Sekali nongkrong sekian ratus ribu, sikat gitu kan. Tapi begitu jadi bareng nih, bisa jadi sekian ratus ribu sekali nongkrong. Kalau nongkrongnya ternyata 5 kali dalam seminggu gitu kan ya. Saban kerja pulang nongkrong, saban kerja pulang nongkrong. Pas weekend atau nanti akhir bulan atau nanti akhir tahun gitu, pada waktu kan pengeluaran akan jadi berbeda, terutama Mas Daril ya. Betul. Dari zaman bujang kemudian jadi berkeluarga gitu. Nah, jangan sampai yang tadinya cita dan cinta dimulai dengan niat yang baik, saling menyayangi segala macam, tapi harus jadi pecah karena aspek duit, karena aspek finansial gitu kan. Kan akan lebih baik lagi kalau sebetulnya uang itu bisa juga melanjutkan berkahnya ke dalam kehidupan berkeluarga. Kurang lebih gitu dulu, Mas Daril. Oke. Tapi masih belum ketemu nih sisi romantisnya nih. Nah, kira-kira mensiasatinya sebagai sebuah bentuk persiapan untuk pernikahan gimana kalau dari sudut pandang financial planning-nya? Ke Pak Teguh dulu atau ke saya Boleh, dulu? ke Mas Bima dulu deh, nanti Pak Teguh nambahin.
Oke. Kalau kalau kita mau berandai-andai gitu ya, mau dibawa romantis sih bisa-bisa aja. Contoh, zaman kita dulu baru mulai angkatan kita pada serius gitu kan ya, pacarannya akhirnya jalannya sama dia lagi, nggak ganti-ganti gitu kan. Mulai rutin sama si ini, mulai cocok, mau tunjukkan sisi romantis dari sebuah tanggung jawab bisa. Salah satunya adalah mulai dengan yuk bareng-bareng kita deklarasikan nih. Biasanya pemasukan berapa, pengeluaran berapa gitu. Kalau memang omongannya udah sampai serius mau nikah, kalau mau sehat ya, sekalian bilang, gue setiap bulan punya tanggungan kartu kredit segini, setiap bulan ternyata udah ngambil KPR segitu, segala macam. Kemudian kalau perlu, tadi kuncinya Pak Teguh sempat bilang tuh, orang Indonesia tuh paling segan ngomongin duit gitu kan ya, pengen nikahnya tapi tanggung jawabnya nggak mau gitu kan. Nah, kalau perlu sebetulnya yang paling sering kita hindari adalah pranikah ya. Perjanjian pranikah. Jadi kalau dilihat sekilas gitu kan, ngapain sih mau nikah aja kok pakai pranikah segala gitu. Kok harta belum dapat udah dibagi-bagi. Sebetulnya bukan hanya di situ smart listener semua, yang dibagi bukan hanya hartanya, tapi juga tanggung jawab dari apapun yang kejadian sebelum nikah. Dengan perjanjian pranikah itu bisa dimitigasi, artinya misalnya si calon suami bawa utang itu tetap jadi utang pribadi dia, tidak jadi utang bersama. Sebaliknya juga, jadi bukan hanya harta yang dibagi-bagi, tapi juga kewajiban-kewajiban juga dibersihin. Jadi pada waktu nanti misalnya sang istri mau punya usaha sampingan di rumah sendiri, dia kalau ngomong teknisnya BI slick-nya itu karena dia ada prenup, udah otomatis kepisah kan, tidak jadi beban bersama gitu. Betul. Nah, itu jadi memulai yang romantis ya dengan diwujudkan dengan tanggung jawab, dengan keterus terangan, insya Allah kapalnya bisa berangkatnya nggak cuman selebrasi di depan, tapi benar-benar sepanjang jalannya jadi perayaan cinta juga gitu kan. Oke, jadi sebuah perjalanan jalan kenangan dong ya, berarti ya Mas Bima ya. Oh iya. Baik. Kita belum terhubung kembali dengan Pak Teguh kali ini, tapi mungkin kita perlu gali lebih jauh lagi nih. Saya mau ke Mas Bima dulu sambil nanti tunggu hubungan langsung dengan Pak Teguh. Mas Bima, kalau melihat sisi romantisnya, kan betul juga sih, orang kalau udah menikah itu kan rezeki yang terserak di antara keduanya itu kan disatukan gitu ya. Nah ini juga yang kadang-kadang harus diluruskan gini. Uangnya istri bukan uang suami, tapi uang suami itu uangnya sama-sama gitu loh. Nah, ini gimana? Ketika saya terima tema ini, kok ada kepikiran ke arah situ gitu loh. Dalam arti setidaknya kan harus open ya. Benar kata Mas Bima tadi, sebelum nikah kita harus tahu ini saya punya tanggungan sekian, kartu kredit sekian, kamu berapa sekian, dan dicoba cari jalan tengahnya. Nah, bagaimana dengan prinsip yang tadi, uang istri itu bukan uang suami gitu loh, tapi uang suami adalah uang sama-sama. Nah, ini dengan pemahaman kayak gini, apakah akan menggoyahkan prinsip keuangan dalam sebuah rumah tangga atau tidak? Oke. Kalau dari pengalaman pribadi juga ya, bukan hanya dari teori financial planning-nya. Kalau memang sudah sepakat dari awal mau bergabung itu, yang selain disepakati adalah bukan hanya pembagian kayak tadi, uang istri adalah uang istri, uang suami juga uang istri gitu kan. Memang secara kewajiban kepala keluarga ada kewajiban dia harus menyisihkan untuk keluarga, menanggung keluarga dan segala macam gitu ya. Tapi setelah itu jangan seperti kalau kita putar ke siaran-siaran sebelumnya, pembahasan kita sebelumnya, money management atau perencanaan keuangan kan tidak melulu berkutat di ngumpulinnya, tapi juga kita concern ke mengelola dan membinanya. Oke, kalau misalnya uang istri adalah uang istri, uang suami juga adalah uang istri gitu, artinya uang keluarga yang mana nih? Tuh, coba kita lihat. Kantong-kantongnya kan bisa disiapin. Si suami tetap punya budget untuk kegiatan dia, misalnya mau golf, mau main mobil, segala macam. Kelompokkanlah itu dalam satu pos khusus. Istri punya hobi, punya kesibukan segala macam, kelompokkanlah itu pakai satu pos khusus. Jangan lupa sekarang bukan cuma berdua, tapi ada satu unit lagi, keluarga. Nah, kasnya si keluarga juga harus dicanangkan, gitu. Kas keluarga dalam hal ini artinya yang masuk kas keluarga adalah apa aja sih, misalnya asuransi untuk semua. Jangan sampai nanti udah punya anak,
ada yang sakit, atau istri sakit, atau suami bahkan sakit, itu memakan kas yang sedianya untuk kebutuhan keluarga. Operasional keluarga juga perlu disiapkan. Kita bisa kok naker 1 hari ngabisin duit berapa untuk makan, masak, dan segala macam, kira-kira 1 bulan berapa, pisahkan itu dari pengeluaran yang tadi untuk suami pribadi, untuk istri pribadi, jadi sehingga apapun yang terjadi, keluarganya tetap sudah tertangani. Gitu. Oke, ini semakin jelas ya sebetulnya ya, pola pengaturan keuangan yang memang harus dipahami ketika kita berkeluarga. Nah, tanggung tinggal 1 menit sebelum kita break, nanti kita akan coba bahas, sebetulnya bagaimana sih menjadikan literasi finansial yang kita bahas hari ini, itu sebagai penguat dalam keuangan keluarga. Tapi nanti saya minta sudut pandangnya dari Pak Teguh dan juga Mas Bima Raditya dari Lintar Finansial. Tapi kita break dulu, nanti kita sambung di sesi berikutnya, tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Halo, saya Ricky Yosi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan kiat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Halo, saya Ricky Yosi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan kiat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Halo, saya Ricky Yosi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan kiat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Halo, saya Ricky Yosi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan kiat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom
bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom di edisi kali ini, tentunya di tanggal 14 Februari 2024. Saya dan Anda masih bersama dengan Bapak Muhammad Bagus Teguh, Independent Financial Planner, dan juga ada Mas Bima dari Lintar Financial. Kita masih bicara tentang hal yang berhubungan dengan bicara tentang cinta ya. Ini perspektifnya juga sudah semakin meluas, tidak hanya sehubungan dengan bagaimana Anda mencintai pasangan Anda, tapi di balik itu ada banyak sekali bentuk tanggung jawab yang kalau tidak dikelola, ini akan cukup merepotkan gitu loh, apalagi sampai terjerat dengan hutang. Nah, hari ini kita akan coba bahas tentang hal yang berhubungan dengan literasi finansial. Pertanyaan besarnya adalah, mungkin saya mau ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh, kalau kita bicara masalah literasi finansial sebagai penguat dalam keuangan keluarga, ini bagaimana hal itu bisa terjadi? Pemahamannya dari dua sisi, baik suami dan juga istri. Silakan Pak Teguh. Ya, suami dan istri kan berangkat dari dua habit yang berbeda, Ya. dari dua keluarga yang berbeda, ya kan? Dua jenis yang berbeda juga pastinya. Iya. Oke, nah sehingga ketika bersatu itu memiliki habitnya masing-masing, memiliki kebiasaannya masing-masing, memiliki mindsetnya masing-masing terhadap uang, terhadap bagaimana mengelola keuangan, gitu kan. Sehingga literasi keuangan itu menjadi penting. Setidaknya ngobrolin tentang uang itu jadi penting. Bagaimana biasa? Paling nggak pertama untuk saling memahami. Setelah saling memahami, mungkin baru bicara konsepnya kita mau kayak gimana ke depan. Mulai dari sesimpel gitu, kita mau nyiapin acara pernikahan misalkan gitu. Mau seberapa besar, mau kayak gimana bentuknya, bagaimana pendanaannya, apa solusinya kalau kurang, itu diajak dibahas tuh. Nah, gambaran nih, misalkan Anda sebutlah biar gampang hitung aja, membutuhkan dana 1 miliar hari ini. Misalkan dengan nilai. Kalau asumsi inflasi itu 5%, artinya tahun depan itu udah 1 miliar 50 juta tuh ada kenaikan, gitu kan? Kalau itu 2 tahun lagi, maka akan kebutuhannya 1 miliar 100 juta lebih, gitu. Kalau masih 5 tahun lagi, belum ngomong sama pasangan nih, masih mikir-mikir nih, atau Anda mau menikahkan anak Anda, nah ini sama listener kan juga ada. Anak saya sekarang usia 20-an tahun, 5 tahun lagi 25, 26 udah saatnya nikah nih, gitu kira-kira gitu kan. Berarti kalau sekarang itu kira-kira biaya pernikahan 5 miliar, berarti 5 tahun ke depan misalkan itu akan menjadi 1,276 sekian, atau katakan 1,3 miliar. Nah, berarti kita harus prepare tuh. Nah, sehingga edukasi itu menjadi penting. Terus kita ngomong sama anak kita, nak, kamu kalau nanti nikah, dengan asumsi nikahan kayak si Om itu kemarin nikah, misalkan gitu kan, atau si Om itu kemarin nikahin anaknya, itu kira-kira butuh sekian loh, gitu. Nah, misalkan papa harus siapin atau apa, sehingga dia aware tuh, bahwa itu. Ketika dia punya pasangan atau punya pacar kan, mulai dibiasain. Nah, survei menunjukkan Mas Daryl, bahwa di Indonesia rata-rata yang pegang uang itu istri. Nah, tingkat literasinya secara overall mirip-mirip. Di beberapa tahun yang lalu, tingkat literasi laki-laki dibandingin perempuan berdasarkan gender itu secara average bagusan laki-laki sayangnya. Gitu. Meskipun belakangan sudah mulai seimbang karena banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh aktivis-aktivis untuk memberikan literasi edukasi keuangan kepada ibu-ibu gitu kira-kira gitu, sehingga tingkat literasi kemudian. Karena apa? Dengan tingkat literasi yang baik, maka perjalanan bahtera kehidupan tadi itu bisa inline gitu. Namanya juga perencanaan keuangan itu sejatinya sering kita sampaikan juga adalah perencanaan hidup. Sehingga dengan dua habit yang berbeda disatukan dengan pemahaman yang sama, dengan konsep yang mulai mendekati yang satu tujuan yang sama, satu titik yang sama yang akan dituju, maka ngomongin keuangan itu sangat bisa mensupport ngomongin cinta yang menjadi kesetiaan karena kondisi ekonominya bagus gitu Mas.
Baik. Tapi tidak luput juga dengan banyak pola-pola asuh yang harus dipertimbangkan juga ya, Pak Teguh ya. Karena tadi kan menyatukan dua individu yang berbeda, pola asuhnya, habitnya, dan juga mungkin gaya mengelola keuangannya. Baik. Terima kasih Pak Teguh. Mungkin Mas Bima boleh menambahkan, Mas Bima, bagaimana sebetulnya menjadikan literasi finansial ini sebagai penguat dalam keuangan keluarga, Mas Bima? Oke. Kan kalau ibarat tadi balik ke analoginya Pak Teguh gitu ya, bahtera rumah tangga, yang namanya bahtera kapal gitu kan, pasti perlu bahan bakar, pasti perlu tenaga pendorongnya gitu kan. Betul. Nah, sekarang sih tinggal kembali ke pilihan masing-masing. Keluarga ataupun pasangan ini yang mau membina keluarga, mau menjadikan bahteranya ini sebagai tempat belajar dan mewujudkan cinta dan cita itu, salah satunya ya dimulai dengan keuangan yang juga transparan dan terencana gitu kan. Kan ibarat gini deh, ngomong gampangnya. Misalnya setelah nikah dapat rezeki positif, mengandung. Anak itu begitu dia diperiksa kandungan kan misalnya ketahuannya umur sebulan, umur 9 minggu gitu kan. Kan sudah bisa memperkirakan tuh dalam sekian bulan lagi anak ini akan lahir. Nah, berarti sebetulnya selain itu adalah sebuah berkah juga, si pasangan suami istri ini sebetulnya juga bisa mempersiapkan kan. Nanti lahirannya udah ada dananya belum, di mana. Oh, berarti mulai sekarang nih cicil-cicil yang namanya beli perlengkapan bayi. Jangan nanti tunggu lahir, terus baru borong gitu kan. Baru borong, ternyata duitnya kurang, akhirnya minjem dan segala macam. Nah, tuh dari contoh kecil kayak gitu aja, perencanaan punya anak aja itu bisa ada kok waktu-waktu gitu. Saya rasa Pak Teguh pasti setuju tuh karena kan Allah pasti memberi ujian, memberi berkah juga gitu. Pasti dikasih jawabannya juga kan Pak Teguh ya. Nggak cuma dikasih soalnya doang kan gitu. Iya. Cuman sekolah doang yang ngasih soal ya, jawabannya mikir sendiri ya. Atau sekolahnya teknik, tapi setelah lulus kenapa ujiannya ekonomi ya, kata gitu. Bukan begitu. Minggir Wir, sekolahnya akuntansi. Kenapa kok kerjanya jadi dunia entertain ya? Oke, gimana Pak Teguh? Setuju nggak dengan statementnya Mas Bima tadi? Cocok banget. Saya ingin nambahin, bukan ingin berkomentar atas apa yang disampaikan oleh Mas Bima, karena itu totally agree. Pertama, tadi saya agak tertarik dengan bercandaan sebelum kita break tadi. Uang suami adalah uang istri adalah uang istri gitu kan. Nah, ini yang menarik. Sebetulnya hakikatnya gini, kalau saya punya prinsip gini. Uang suami adalah uang suami, uang istri adalah uang istri, atau saya kebalik deh. Uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang suami, tapi suami wajib kasih nafkah kepada istrinya. Oke. Berkaitan sama tadi, pasti Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu kasih jawabannya segala macam. Prinsipnya Mas Daryl, Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu akan kebutuhan kita, dan Tuhan juga Maha Tahu rezekinya Teguh itu berapa, rezekinya Bima Aditya itu berapa, rezekinya Daryl Adam itu berapa, Allah Maha Tahu. Yang tugas kita adalah menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara bukan sekedar halal, tapi dengan cara-cara yang baik juga. Menjunjung tinggi profesionalisme, menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi akhlak, dan sebagainya. Itu tugas kita. Bahwa jumlah rezeki yang akan kita terima, Allah udah tahu. Bukan berarti kita menjadi hal-hal enggak. Yang kita dinilai justru bagaimana kita cara mendapatkannya. Kesungguhan kita itu value added buat kita. Bagaimana tanggung jawab kita niatkan untuk menafkahi keluarga, itu value added kita. Karena itulah kita dikasih derajat yang tinggi sebagai manusia. Gitu Mas Daryl. Baik. Wah, ini holistik banget nih bahasan pagi hari ini. Yang ngomongin spiritual juga kena gitu loh. Hablum minanasa juga dapat, hablum minallah juga dapat gitu. Oh, lengkap banget deh. Saya sampai bingung nih mau nanya apa habis ini. Oke, kita combine deh dengan WhatsApp yang sudah masuk, tapi nanti di seksi terakhir ya, kan tinggal satu sesi lagi. Termasuk kita juga perlu tahu nih, sebetulnya kalau bicara investasi kan kesannya panjang ya. Ada nggak sih teknik atau tips keuangannya yang mungkin bisa dilakukan untuk self reward. Nah, nanti kita bahas hal tersebut di sesi yang terakhir. Selain itu, ada jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom,
Smart Way to Happiness. Halo, saya Ricky Yosi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan giat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Halo, saya Ricky Yosi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan giat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Halo, saya Ricky Yosi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan giat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Halo, saya Ricky Yosi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan giat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Baik, sudah sampai di sekian terakhir dalam program Smart Financial Wisdom. Pagi hari ini kita masih terus membahas tentang hal yang berhubungan dengan cinta ya. Ini bicara tentang cinta, bicara juga dengan kemahiran Anda untuk mengelola keuangan. Bersama dengan Pak Teguh dan juga ada Mas Bima Aditya dari Lintar Finansial. Nah, kita coba bahas sedikit deh pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Ini sebentar saya juga punya ada Ibu Umriti. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Teguh dan juga Mas Bima serta Mas Daril. Dengerinnya aja udah seru gitu loh, tapi masih bingung untuk mengalokasikan sebagian besar budgetnya. Nah, kira-kira kalau dari sisi investasi, apa ya yang perlu dilakukan oleh pemula untuk bisa menapaki tangga kehidupan keuangan dalam sebuah keluarga? Oke, Mas Bima mungkin atau Pak Teguh, Mas Bima dulu deh, silakan. Oke, tadi pertanyaannya adalah apa instrumen investasi untuk menapaki perjalanan rumah tangga dari sisi pemula?
Baik, dari sisi pemula ya. Oke, Ya. saya ulang sedikit pembahasan kita sebelumnya. Sebelum kita loncat ke investasi, pastikan Hmm. dulu tuh sebagai unit keluarga, sama seperti keuangan pribadi, sudah punya dulu dana darurat. Oke. Cukup. Ya, ya. 6-12 kali pengeluaran keluarganya udah ke-cover dulu. Kenapa? Kalau nanti loncat ke investasi, ada risiko-risiko loh. Jangan sampai porsi investasinya itu ternyata make duit yang sebetulnya sejatinya buat sehari-hari. Ya. Jadi kalau sudah ada dana darurat, sejelek-jeleknya maupun mau investasinya pun rugi 100%, dapur tetap ngebul, anak tetap sekolah, Wah. makan tetap makan nasi gitu kan. Nah, jadi investasi itu benar-benar diposisikan sebagai porsi wealth enhancer, penguat atau penguat dari kemampuan kita melipat gandakan dana yang sudah kita sisihkan. Itu satu. Instrumennya bisa macam-macam, tergantung. Mau yang paling aman, paling nyaman, tidak ada risiko, bisa pakai deposito. Deposito mahal, Mas. 100 juta baru bisa ikut deposito. Ada reksadana pasar uang, ada obligasi perdana dari negara, macam-macam kok. Tinggal kita sesuaikan antara tujuan kita dengan instrumennya. Itu dulu tuh buat pemula. Jangan terlalu loncat, cari yang canggih-canggih dulu, yang macam-macam dulu gitu ya. Mulai dari Gitu ya. situ dulu kira-kira. Oke, gimana Pak Teguh? Mau menambahkan atau mau komentari? Ya, hari gini mah investasi mah udah jumlah investasinya juga nggak perlu ada yang dikhawatirin. Semuanya udah kecil semua, mulai reksadana, saham, deposito juga nggak selalu harus 100 juta misalkan gitu. Meskipun kalau 100 juta returnnya baru nendang, kalau Returnnya cuma lebih 10 juta juga oke gitu ya. Tapi ada satu hal yang paling penting. Ini kita ngomongin cinta nih Mas Daril. Sebagaimana saya ngomongin di awal tuh. Kita juga harus cinta sama negara kita ini. Apalagi ini hari bersejarah kan hari ini kan. Ya, Salah satu bentuk cinta itu adalah bagaimana investasi kita juga bermanfaat buat negara kita. Nah, sekarang negara juga kasih kesempatan kita berinvestasi melalui instrumen-instrumen yang dikeluarkan oleh negara. Misalkan ada sukuk retail, ada sukuk tabungan, ada obligasi retail, ada saving bonds retail segala macam. Ini banyak produk-produk yang didesain untuk kita semua, untuk rakyat kita, untuk rakyat Indonesia, untuk masyarakat kita, untuk supporting pemerintah kita. Instead of pemerintah berutang ke luar negeri, which is kebijakan luar negeri kita kadang-kadang disetir oleh pihak luar benernya. Mendingan kita berinvestasi, ditawarkannya kepada rakyat sendiri sehingga benar-benar dana kita diinvestasikan, disalurkannya untuk pembangunan bangsa kita ini. Selain itu kita juga punya opsi mencintai bumi kita. Maka sekarang banyak sekali instrumen-instrumen investasi yang berorientasi pada sosial, berorientasi pada environmental, ESG, gitu misalkan. Sehingga sustainability dari bumi kita terjaga. Investasi yang hijau, bahkan sekarang udah beyond dari hijau, investasi yang biru, yang keragaman hayati, keragaman untuk bahari dan sebagainya itu juga diperhatikan. Sehingga ketika kita berinvestasi pun kita tuangkan cinta di sini. Hari ini ngomongin bicara tentang cinta sih. Jadi kayak luapan emosinya tuh keluar nih benernya. Paham sih, Cinta tadi kita body nggak cuma language-nya pada kelihatan sih sebetulnya. Jadi saya terus deh. Ungkapan cinta ini bukan hanya sesempit pada seseorang gadis yang kita cintai, bener nggak Mas Bima ya? Tapi kita juga cinta kepada bangsa dan negara kita. Kita cinta juga sama bumi kita. Sehingga perilaku transaksi ekonomi, transaksi keuangan, investasi kita juga terelaborasi dengan rasa cinta gitu kepada bumi kita, kepada bangsa kita, juga kepada keluarga kita tentunya yang nggak boleh kita lupakan. Gitu Mas Dari. Oke, baik. Kalau gitu ini waktu kita nggak cukup banyak sih sebetulnya. Mungkin sekali kita ambil konklusinya, tapi boleh nggak dikasih contoh sedikit mungkin Mas Bima deh, apa kira-kira yang mungkin perlu kita lakukan? Karena kan hidup itu butuh keadilan dan juga kenyamanan ya. Kita udah nafkahin pasangan, nafkahin keluarga. Boleh dong kita punya waktu untuk self reward. Nah sedikit dong, ini nggak boleh dilupakan nih, karena ini hak diri kita untuk menikmati apa yang sudah kita lakukan ya. Silakan Bima. Oke, barangkali saya ambil refleksi diri sendiri ya. Ini sebetulnya mirip sama bahasan kita sebelumnya. Jangan ukur prestasi kita pakai penggaris orang gitu kan. Nah, masuk di fase-fase kehidupan yang berbeda, tentu seorang kita punya yang tadinya hal itu adalah menyenangkan tuh kayak begini, setelah berkeluarga, bukan kita terpaksa ninggalin hobi kita atau jati diri kita gitu ya. Cuman ada kok kenikmatan-kenikmatan lain yang bisa menggantikan apa yang
ada di fase sebelumnya. Contoh misalnya pada waktu bujang senangnya jalan-jalan. Kemudian setelah berkeluarga, jalan-jalan sendiri nggak seru. Serunya sama keluarga, bawa anak, bawa istri, sekeluarga jalan-jalannya gitu kan. Nah, gimana cara mewujudkan itu supaya itu terasa sebagai self-reward juga? Tadi Pak Teguh udah bilang, Allah akan memberikan kok rezeki kita tuh udah ditaker gitu kan. Nah, selain cuman berkutat di, kayaknya kalau mikirin cinta dan financial planning gitu ya, berkutatnya di ngumpulin nih karena keperluannya akan tambah banyak. Jangan cuma dikumpulin, jangan cuma diinvestasikan, tapi pergunakanlah juga yang sudah dikumpulkan dan diinvestasikan itu untuk kegiatan-kegiatan yang juga bisa mempererat moral unit yang namanya keluarga itu gitu. Jadi mulai itu yang tadinya cuman ngumpulin duit, sekedar ngumpulin tabungannya jadi lebih banyak atau investasinya jadi lebih banyak. Yuk cari udah punya sekian, liburan setiap berapa bulan sekali bareng-bareng, atau yang lebih rutin, dirutinkan bisa makan keluar bersama keluarga, menikmati suasana baru segala macam. Jadikanlah investasi-investasi yang kesannya hitung-hitungan duit itu juga memberikan nikmat yang secara psikologis, secara kekeluargaan juga bisa meningkatkan kenikmatan kita, keberkahan kita dalam berkeluarga. Jadi nggak cuman financial planning untuk family itu jadi hitung-hitungan banget kayak perusahaan gitu kan, tapi dipakai juga tuh untuk menciptakan suasana-suasana yang bisa membawa keluarga juga jadi lebih happy. Kurang lebih gitu. Tapi mungkin perhitungannya bisa lebih profesional lagi ya, nggak melulu ke situ, tapi masih ada. Betul. Jadi pada waktu liburan tuh bukan make budget untuk bayar uang sekolah, jangan. Duit liburan yang beneran dicanangkan untuk liburan, untuk jalan-jalan beneran udah ada pos-posnya lagi gitu. Oke, baik. Tinggal 2 menit terakhir, 1 menit masing-masing kita ambil konklusinya. Silakan ke Pak Teguh dulu. Ya, bicara cinta berkaitan juga dengan keuangan. Sehingga implementasikan cinta Anda dengan persiapkan kondisi keuangan itu dengan sebaik-baiknya, dan bina rumah tangga itu juga perlu dipersiapkan jauh-jauh hari, termasuk kalau sudah punya anak, bagaimana pendidikannya. Bahkan ketika nanti kita pensiun, kita siapin dana pensiunnya juga dari sekarang. Saya kira itu Mas Tere. Oke, baik. Mas Bima silakan closing statement-nya. Sip, nambahin yang sudah disampaikan Pak Teguh. Kalau kita masih dengar yang generasi kita sekarang gitu ya, ada sandwich generation masih, segala macam, yang hal-hal seperti itu, mulailah dari keluarga kita masing-masing. Yuk kita lebih tertib keuangan, ciptakan keluarga yang melek keuangan, sehingga pada waktunya nanti masing-masing generasi bisa merasakan berkah dari melek keuangan dan benar-benar terasa cintanya di keluarga itu gitu. Oke, baiklah. Dan terakhir mungkin perlu kita sampaikan bahwa untuk memulai sebuah langkah baru itu nggak sulit kok, mudah saja kalau Anda mau dan juga Anda mampu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita ketemu lagi pekan depan. Jangan lupa bagi Anda Smarters yang belum menuju ke TPS, maksimalkan waktu ini untuk memilih kecintaan Anda terhadap Capres dan Cawapres agar mampu mendongkrak Indonesia jauh lebih baik lagi. Tidak hanya di Indonesia tapi di kancah internasional. Saya ya. Smart Financial Wisdom, Smart way to happiness. Selamat pagi, sampai jumpa. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi masyarakat Indonesia bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.